Penyembahan kami, biar itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu, lewati sukamu, lewati dukamu, ku serahkan semua. Biar jadi kesenangan setiap hidup, setiap nafasku, jadi bersama di bawah kaki-Mu, kepadamu percayaanku, tiada artinya seperti hidupku, setiap hidup, setiap nafas.
serahkan semua hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh pengelola yang luar biasa dalam kehidupan kami. Raja di atas segala raja, yang olehnya kami beroleh hidup, yang olehnya kami diselamatkan. Dari segenap hati, jiwa, kehidupan kami bawa kepada Tuhan. Terimalah sebagai korban yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah bertahta di atas setiap pujian kami. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kau pakai urapi setiap kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Semua sampah, kotoran yang ada di hati pikiran kami mau buang itu dalam nama Yesus. Supaya kami layak menerima hal yang kudus yang berharga dari kerajaan surga, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami supaya tidak ada yang meremehkan firman Tuhan, tidak ada yang menganggap masa bodoh dengan kebenaran firman Tuhan, tapi semua kami di tempat ini menghormati firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang datang bagi setiap kami. Biar Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyepelekan yang sama dengan menghina firman Tuhan. Sebab kita berkata orang yang menghina firman Tuhan akan mati, orang yang meremehkan firman Tuhan akan dibinasakan oleh Tuhan. Sebabnya Tuhan, setiap kami di tempat ini, biarkan hati kami semua siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kami siap ditegur, siap dituntun, siap dibawa untuk lebih lagi Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya semua yang Hamba sampaikan itu dapat dimengerti, dipahami, dan direnungkan, dilakukan oleh setiap kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan keteguhan, kepastian dalam Tuhan. Kami semua pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan mujizat pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semua? Haleluya, luar biasa. Saya percaya bahwa dalam Tuhan kita selalu luar biasa. Amin. Sebab kerajaan Allah tidak pernah tergantung dengan situasi dunia ini. Kerajaan Allah tidak pernah dipengaruhi oleh naik turunnya dolar dan sebagainya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Dan karena itu apapun situasinya, mau susah, mau sulit, mau senang, mau duka, kita tetap bersuka cita. Haleluya. Buka bersama dengan saya dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Filipi 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Tema masih tentang iman, di bawah judul firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini, kesetiaan iman, kerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Filipi 2 ayat 12 dan 13, cuma 2 ayat. Mari Bapak Ibu. Filipi 2 ayatnya yang ke-12 dan 13 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Nah, kita melihat
Dalam kebenaran firman Tuhan, ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana dia membangun jemaat di Filipi. Ya, dia mendirikan gereja di Filipi, dan setelah itu dia pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Saat dia ada dan dikurung dalam penjara, kakinya dipasung, dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, di sana dia katakan di Filipi pada pasalnya yang kedua, tadi sudah kita baca ayat 12. Dia mengawali kalimat dengan hai saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu, surat Filipi ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah menjadi percaya. Karena kalimat kata yang digunakan saudara-saudara. Orang-orang yang sudah mendengar Injil dan olehnya mereka diselamatkan. Hai saudara-saudara, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa artinya kerjakan keselamatan itu? Ya, ini perlu kita pahami baik karena ayat ini sering disalahartikan. Kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita harus bekerja supaya memperoleh keselamatan. Sebaliknya, kita bekerja karena sudah selamat. Berbeda dengan semua agama lain yang harus bekerja supaya bisa selamat. Kita bekerja karena kita sudah selamat. Untuk selamat, Alkitab katakan orang perlu beriman, percaya kepada Kristus. Roma 3, 23-24. Roma pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Seorang yang sudah dapat tolong bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, kita lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma artinya gratis. Karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kalau saya berbuat baik, baru saya peroleh keselamatan, maka itu namanya bukan cuma-cuma. Kalau saudara dapat 5 juta tiap bulan karena bekerja di perusahaan kah, bekerja di toko kah, bekerja sebagai pegawai negeri, dapat 5 juta tiap bulan, itu bukan cuma-cuma. Itu adalah upah, hasil kerja. Tapi cuma-cuma itu adalah tidak melakukan apa-apa, tapi dapat. Itu cuma-cuma. Nah, keselamatan kita, pembenaran kita diperoleh dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Roma, tadi pembacaan kita ayatnya yang ke-27-28. Roma 3, ayatnya yang ke-27-28. Firman Tuhan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sudah bisa paham? Karena itu kerjakan keselamatanmu bukan berarti saya perlu kerja baru saya selamat. Tidak. Karena kalau demikian Paulus sedang menabrak kata-katanya sendiri dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Nah, tapi kemudian di Filipi 2 ayatnya yang ke-12 tadi teks pembacaan kita, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak mungkin Paulus menabrak perkataannya sendiri. Kalau begitu, kerjakan keselamatanmu tidak berarti Paulus suruh kita kerjakan sesuatu supaya kita selamat. Tapi karena kita sudah selamat, maka kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam kekristenan mengapa kita selamat? Karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Ya, bisa orang bisa selamat karena perbuatan baik, asal berbuat baik sempurna dan tidak melanggar satu pun hukum Tuhan. Kalau misalnya hukum Tuhan ada 100, kita langgar 1 saja, ya neraka. Kenapa? Karena upah dosa adalah, di sini tidak dikatakan upah dosa-dosa, tapi cukup 1 dosa saja. Kata dosa di situ tuh bentuknya tunggal, tidak dosa-dosa, tidak. Upah dosa cukup 1 dosa saja, neraka.
dia bisa menyeberang Samudra Atlantik sampai ke seberang. Ya, bisakah perahu kertas itu menyeberang lautan Atlantik? Mustahil. Demikianlah sama mustahilnya orang bisa selamat karena mengandalkan perbuatan baiknya. Sebab dosa itu bukan hanya berbuat jahat, tapi dosa adalah tahu apa yang baik tapi tidak lakukan. Kalau kita tahu ada perbuatan baik tapi kita tidak lakukan, itu dosa. Yakobus 4 katakan, ya, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Contoh, aduh hari ini hari kudus nih. Daripada saya keluar ketemu orang-orang bikin emosi, kan dosa. Jadi lebih baik saya tidak usah keluar rumah, saya tidur saja sepanjang hari supaya saya tidak bikin dosa. Sekarang dengan tidak keluar rumah, hanya tidur seharian, sebenarnya ada banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tapi karena kita hanya tidur sepanjang hari, maka perbuatan yang bisa kita lakukan tidak kita lakukan. Jadi waktu kita tidur pun kita berdosa. Karena mau menghindari supaya jangan ketemu orang bikin emosi. Waktu kita tidak bikin yang baik pun kita berdosa. Nah karena itulah dalam kekristenan kita tidak andalkan perbuatan baik untuk memperoleh selamat, tapi kita mengandalkan karya Kristus di salib. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbanan Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Nanti kita sudah diselamatkan, baru kita berbuat baik. Jadi berbuat baik supaya kita isi keselamatan itu. Buat baik bukan supaya kita dapat keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma itu. Dengan apa? Rajin berbuat baik. Saya kasih contoh. Titik kita terima keselamatan ada di sini. Titik naik ke surga, masuk ke surga, ya, ada di sini. Nah, waktu kita berjalan dalam iman kita, dalam dunia ini, sampai di sini kita percaya Yesus. Mulai dari titik ini kita peroleh keselamatan. Tapi sudah masuk surga belum? Perjalanannya masih panjang nih. Nah, dari titik sini percaya Yesus, kita terima keselamatan, sampai di sini kerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu dengan takut dan getar. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan kerjakan keselamatan, di sini bahasa aslinya ya, katergaseste. Ya, artinya selesaikanlah. Jadi kata ini lebih bermakna selesaikanlah, bukan untuk menghasilkan, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai. Maka di sini saudaraku, perintah ini bukan menyuruh kita bekerja supaya sama, tapi karena kita sudah diselamatkan, sudah dapat keselamatan dengan cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu kerjakanlah keselamatan. Saya kasih contoh. Saya orang baik, jadi saya mungkin Bapak Sandi bikin jahat sama saya nih, contoh ya. Habis ini jangan bikin jahat sama saya. Bapak Sandi bikin jahat sama saya. Oh, pokoknya curangi dan sebagainya, tipu dan sebagainya. Tapi karena saya orang baik, saya kasih 1 hektar sawah untuk Bapak Sandi, gratis, cuma-cuma. Ya, jadi miliknya Bapak Sandi. Dan saya bilang, Bapak Sandi, kerjakan sawah ini. Ya, kerjakan sawah ini. Sawahmu jangan dibiarkan nganggur. Bapak Sandi harus kerja, ya. Tapi kerjakan sawah itu bukan supaya dapat sawah. Bapak Sandi sudah dapat sawah, sekarang kerjakan sawah itu. Jadi kerjakan keselamatan di sini, bukan supaya kita dapat keselamatan, tapi karena sudah selamat, makanya kerjakan keselamatan itu sampai di titik di mana kita masuk dalam kerajaan surga. Selamat diperoleh waktu kita percaya Yesus, tapi setelah kita percaya Yesus, kita terima keselamatan, kan belum masuk surga. Ya, harus kerjakan keselamatan itu. Jadi orang Kristen jangan nganggur, isi keselamatanmu mulai dari titik kamu percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus tanggal 25 April tahun 2001 misalnya, titik kita percaya Yesus, kerjakan keselamatan sampai ya kita tutup nafas, sampai kita selesai dari dunia ini, kerjakan keselamatan kita. Ya, jangan nganggur. Kepada orang-orang yang nganggur,
lemparkan dia ke dalam api. Dia hamba, dia bukan orang asing. Artinya dia sudah jadi milik Tuhan. Tapi kemudian karena dia malas, dia nganggur, tidak isi keselamatannya, Tuhan suruh ikat, lemparkan dia ke dalam api. Jahat itu, malas. Jadi kerjakan keselamatan mulai kapan? Sejak kita percaya Yesus. Coba kita baca Lukas 19 ayat yang ke-9. Lukas 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Jadi kalau kita terima Yesus, tadi saya katakan, di tanggal 25 bulan April tahun 2001, maka kita sudah terima keselamatan di tanggal itu. Masuk surga belum? Terima keselamatan sudah. Nah, karena itu dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima, coba kalau dibacakan 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kata yang dipakai Alkitab, sementara kamu menantikan keselamatan, apa artinya? Kan sudah terima, kenapa masih menantikan lagi keselamatan? Ya, sudah selamat tapi kok masih menantikan. Jadi bagaimana maksudnya? Keselamatan sudah pada hari kita percaya, tapi belum sempurna. Kerjakan keselamatan ini yang disebut dari titik percaya Yesus, menerima keselamatan sampai masuk surga. Jangan nganggur, jangan malas, kerjakan keselamatan itu yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Jangan hanya pasif, jangan jadi orang Kristen yang pasif. Isi keselamatan kita dengan tindakan-tindakan ketaatan. Dari sini sampai di sini, isi dengan rajin berdoa. Dari sini sampai di sini, isi dengan rajin baca Alkitab. Itu namanya kerjakan keselamatan. Dari sini sampai sini, isi dengan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, itu namanya kerjakan keselamatan. Isi dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Tapi kalau saudara hanya datang hari Minggu ibadah lalu pulang, Minggu lagi datang pulang, tidak bikin apa-apa, tidak berusaha, saudara pasif saja dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Baca Alkitab juga malas, doa ibadah malas, taat pada Tuhan juga ya kurang-kurang, lebih menuruti keinginan sendiri. Ya, kalau firman Tuhan sesuai dengan keinginan saya taat. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan saya tidak taat. Ya, kita ikut Tuhan sesuai keinginan kita. Ini bukan hamba yang taat. Nah, karena itu kita akan melihat bagaimana kita cara mengerjakan keselamatan itu. Yang pertama kita lihat ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada dua kata penting di awal kalimat ini, ya. Kamu senantiasa, garis bawahi kata senantiasa, dan kata karena itu tetaplah, garis bawahi kata tetaplah. Nah saudara, kata senantiasa dan tetaplah, dua kata ini memiliki makna yang hampir sama, yang artinya bahwa keselamatan itu harus dikerjakan terus menerus. Ya, katergaseste artinya menyelesaikan, dan ini menunjukkan bahwa di sini pentingnya ketekunan. Dalam mengerjakan keselamatan itu butuh ketekunan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itu artinya terus menerus. Ini penting. Kenapa? Karena ada banyak orang waktu percaya kepada Yesus, waktu dia terima Yesus, dia jadi percaya, semangat luar biasa. Tiap hari baca Alkitab, ada pelayanan, mau gulung kabel, kamu atur kursi, semangat luar biasa. Ya. Tapi kemudian berjalan 2-3 bulan, 1 tahun, mulai malas sampai hilang. Ya,
Atau sampai hari ini. Berapa banyak kita yang masih rajin berdoa, rajin beribadah sampai hari ini? Ya. Berapa banyak orang gereja sejak percaya, terima keselamatan, melayani semangat, tapi sekarang setelah 10-20 tahun ikut Tuhan jadi redup. Berapa banyak orang rajin bersaksi waktu awal-awal, tapi setelah ikut Tuhan sekian lama menjadi kehilangan semangat dalam bersaksi. Artinya mereka memulai sesuatu dengan baik, tapi kerjakan keselamatan itu bukan hanya memulai. Sebab kita berkata, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Orang yang dari belakang-belakang itu, ya, yang tadinya kita bilang, oh ini batu nih. Tuhan bilang, kalau kamu tidak memuliakan Tuhan, aku akan pakai batu-batu ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita memulai sesuatu dengan baik, tetapi kemudian di tengah jalan, kerajinan kita jadi kendor. Karena itu saudara, dengar ini baik. Untuk memulai sesuatu kita butuh komitmen, tapi untuk menyelesaikan sesuatu kita butuh konsisten. Ya, untuk memulai cukup komitmen, tapi kalau kita hanya punya komitmen dan tidak bisa konsisten, kita hanya bisa memulai, tidak bisa mengakhiri. Kalau kita mau memulai keluarga dengan komitmen, kita nikah dengan komitmen. Begitu kita komitmen berjalan 1-2 tahun, tidak konsisten, 3 tahun kita cerai, 5 tahun kita cerai. Kamu mau bikin satu usaha, kita bikin komitmen berjalan dengan usaha, tapi kalau kita tidak konsisten, buyar setelah 5 tahun, buyar setelah 2 tahun, 3 tahun. Ya, kita mau melayani, uang itu melayani, komitmen luar biasa. Ya, habis dibaptis kita berjanji, Tuhan saya akan melayani Engkau seumur hidupku. Luar biasa komitmen, menangis kepada Tuhan, melayani dengan semangat menggebu-gebu. Ya, 1-2 bulan, 1 tahun berjalan, mulai redup. Ya, itu tidak konsisten. Kita bukan hanya butuh komitmen, kita butuh konsisten. Kalau kita tidak konsisten, begitu ada masalah, kita berhenti melayani Tuhan. Kalau kita tidak konsisten dalam mengikuti Tuhan, ya, begitu ada masalah, kita berhenti. Waktu kita cari kerja, ya, kita berjanji kepada Tuhan, kalau saya dapat kerja ini, kalau saya tembus Tuhan, saya akan berikan perpuluhan setiap bulan. Bila perlu 30, bukan 10 Tuhan, bila perlu 30%. Jalan 2-3 bulan, setelah itu hilang perpuluhan. Ya, jadi mengerjakan keselamatan tidak hanya butuh komitmen, karena komitmen hanya bisa memulai, tapi untuk bisa menyelesaikan itu butuh konsisten. Ya, nah banyak kita punya komitmen, hanya tidak konsisten. Kerjakan keselamatan menurut Paulus harus terus-menerus konsisten. Banyak gereja mulai awal luar biasa, bersemangat beritakan Injil luar biasa, tapi pada akhirnya kerajinan mulai kendor sampai akhirnya mati. Itulah sebabnya kenapa banyak gereja di barat dijual jadi masjid, banyak gereja-gereja di barat di luar negeri dijual jadi diskotik. Karena apa? Karena ada komitmen tapi tidak ada konsisten. Nah, kerjakan keselamatan harus konsisten, terus-menerus. Kita bisa lemah. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus konsisten. Sekali kamu ambil keputusan ikut Tuhan, tidak boleh berhenti. Sekali kamu ambil keputusan melayani Tuhan, tidak boleh berhenti. Sekali kita ambil keputusan mau taat kepada Tuhan, tidak boleh berhenti. Harus taat sampai akhir. Ada cerita tentang seorang yang mau menyeberang sebuah got. Jarak got itu mungkin 1 meteran atau ya 1 meter lebih, cukup lebar. 1 meter lebih atau ya, ini kalau dia mau lompat dia ragu-ragu, dia sampai di sebelah ke sini. Akhirnya dia coba-coba. Pas dia mau lompat dia bilang, jangan sampai kita jatuh. Akhirnya dia pulang. Dia pas berbalik dan dia mau pulang, dia pikir, tapi kalau kita bisa bagaimana? Dia balik lagi dan dia ancang-ancang untuk lompat. Tapi pas mau lompat dia bilang, aduh sabar kita jatuh, kita luka bagaimana? Akhirnya makanya saya bisa.
Tapi kenapa beta saya coba? Akhirnya dia balik lagi, pulang balik. Dan akhirnya dia pikir daripada saya buang-buang waktu di sini, dia buka bajunya, dia lempar di sebelah, dia buka celananya, dia lempar di sebelah, jam tangan, dompet semua, sepatu dia lempar di sebelah, dan dia katakan, sekarang saya tidak punya jalan untuk kembali, satu-satunya saya harus maju, ya. Dan akhirnya dia lompat, dia tidak kembali lagi. Ikut Tuhan harus begitu, sekali ambil keputusan ikut Tuhan harus terus menerus dan tidak boleh berhenti. Banyak orang taat, tapi taatnya musiman. Kerjakan keselamatan itu harus konsisten, kata Paulus. Maka yang mulai letih, lesu, letih, lesu dan beban berat hari-hari ini, yang dulu semangat melayani, semangat beribadah, ya, dulu semangat apalagi melayani Tuhan, sekarang mulai pemalas-pemalas, yang dulu semangat ikut ibadah, mau ibadah apa saja dia ikut, ya, mau doa apa saja dia ikut, yang dulu semangat melayani, ibadah pemuda, mau ibadah pria, wanita, semua dia semangat melayani, semangat, tapi sekarang mulai kurang, mulai redup apinya, mulai malas. Ayo sekarang bangkit, ya, jangan sampai engkau diikat dan dilemparkan ke dalam api kekal karena malas, ya, karena waktu Tuhan datang kembali didapati engkau tidak bertanggung jawab atas keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Akhirnya dikatakan, ikat hamba yang jahat dan malas itu lemparkan ke dalam api kekal. Dia tidak melambangkan talenta kepercayaan. Tuhan sudah kasih talenta kepercayaan bagi kita. Nafas itu sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau engkau tidak punya 5, engkau punya 1 apa? Nafas hidup, waktu itu Tuhan punya. Dan waktu Tuhan datang kembali, waktu engkau menghembuskan nafas terakhir di dunia ini, ketemu Tuhan, Tuhan akan tuntut berbagai apa dengan nafasmu. Ya, kaki untuk apa? Pakai pekerja tuh. Tuhan pakai ya supaya kita hidup tuh Tuhan tuh, ikat kaki tangannya, lemparkan ke dalam api kekal. Hamba yang jahat dan malas. Mari semua yang mulai kerajinan kendor, semua yang apinya mulai padam, mari hari ini bangkit. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, mesti kita tahu alasan dibalik Tuhan masih kasih kita kesempatan bernafas. Ya, kalau tahu-tahu tiba-tiba dengan lesu, rest in peace. Kesempatan selesai. Ingat, waktu kasih karunia Allah ini tidak selamanya ada, terbatas waktunya, dan masing-masing orang diberikan berbeda-beda. Nah, karena itu responi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan itu? Selain harus terus-menerus sampai akhir. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang kedua, cara kita mengerjakan keselamatan, jangan bergantung pada orang, ya, jangan bergantung pada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan saja seperti waktu aku ada, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. Kamu harus tetap kerjakan keselamatanmu itu. Hal ini ditulis oleh Paulus karena waktu Paulus ada sama-sama dengan mereka jemaat Filipi, api menyala, rajin, semangat. Tapi begitu Paulus pergi, api padam, api redup. Seringkali banyak kali, ya, kita orang-orang percaya kerjakan keselamatan bergantung pada orang lain, bergantung pada manusia, bergantung pada orang yang kita banggakan, bergantung pada orang yang kita idolakan. Bahaya kalau orang Kristen ikut Tuhan, kalau dia mengidolakan hamba Tuhan tertentu, kalau dia idolakan orang-orang tertentu, tiba-tiba orang itu pergi, maka selesai imannya. Ya, berapa banyak gereja yang bergantung hanya pada satu figur manusia, maka selama figur itu ada semangat, ya, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan, semangatnya redup. Banyak orang sudah sampai di sini juga kan, tidak bisa. Oh maaf ya, saya pada orang lain, saya tidak bisa visi, ya, tergantung pada satu figur, imannya tergantung pada manusia. Ada
gereja yang gedungnya tampung 20.000 orang setiap kali ibadah, ya. Dan setiap kali ibadah 20.000 orang beribadah. Pas pendetanya meninggal, 20.000 hilang, tinggal 2.000 yang setiap minggu beribadah. Kemana yang 18.000? Imannya tergantung kepada manusia. Mereka kerjakan keselamatan tergantung orang. Sudah lihat murid-murid Yesus, waktu Yesus sama-sama mereka melayani semangat luar biasa. Tapi waktu Yesus terangkat ke surga, saya mau tanya, apakah mereka berkurang semangat mereka? Tidak. Mereka semakin menyala-nyala, tambah semangat, dan beritakan Injil sampai pergi ke seluruh dunia. Sampai mereka mati di tempat-tempat di mana mereka memberitakan Injil. Itulah maksudnya kerjakan keselamatan tidak tergantung manusia. Jangan kerjakan keselamatan tergantung manusia. Ya, kiblat kita kemana sih? Kan seharusnya kita tergantung kepada Tuhan. Standar kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kita kalau saya gereja ini mesti bisa ibadah. Kalau saya Tuhan ini yang pimpin bahwa kita bisa ibadah. Ya, jangan kerjakan keselamatan tergantung orang. Ada banyak orang taat kalau orang lain taat. Ada banyak orang rajin beribadah kalau orang lain rajin beribadah. Ada banyak orang seperti itu. Ya, saya setia kalau kamu setia. Seperti Deborah, seperti Barak. Ya, dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tawarik kita baca bahwa ketika ada peperangan, lalu Barak bilang kepada Deborah, kalau engkau maju saya akan maju, tapi kalau engkau tidak maju saya pun tidak akan maju. Ya, berapa banyak orang seperti ini. Kalau bapak rajin, kalau bapak pendeta rajin, saya rajin. Tapi kalau bapak pendeta, bapak majelis malas, saya juga malas. Kalau ibu tidak aktif, saya juga tidak aktif. Kalau ibu aktif, saya aktif. Ya. Nah, di sini Paulus ingatkan, jemaat Filipi, ingatlah, kerjakan keselamatanmu bukan saja pada waktu aku ada, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak ada. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada amin? Jangan tergantung pada figur, jangan tergantung pada manusia. Tergantunglah kepada Tuhan, sehingga siapapun boleh pergi, sehingga siapapun boleh diambil oleh Tuhan. Tapi kita tetap mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Sekarang pikirkan, apakah saudara sering bergantung iman saudara? Mengerjakan keselamatan masih bergantung kepada orang lain? Ya, orang tak ibadah semangat. Pas dia yang itu, kakak sana saya ibadah lah. Seberapa minggu saya ibadah, habis saya pilih. Semangat melayani. Dia ini sudah ditunjuk 2 kali, 3 kali, tetap alpa. Betul lain alpa lah. Tergantung kepada orang. Akhirnya percaya sudah terima keselamatan sampai di sini hilang. Tergantung kepada manusia. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Yang ketiga, keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Dalam ayat 12 masih tetap, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Istilah takut dan gentar menggambarkan rasa hormat. Ada banyak orang ikut Tuhan, melayani. Ada banyak orang datang ke gereja bukan karena hormat kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak melakukan dosa bukan karena takut akan Tuhan. Saya kasih contoh, Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia menolak untuk berbuat dosa. Dia menolak untuk tidur dengan istri Potifar, bukan karena takut ketahuan sama majikannya Potifar, tapi dia bilang, karena saya menghormati Tuhan, dijauhkan daripada saya untuk melakukan dosa yang seperti ini, untuk melakukan dosa yang besar seperti ini, karena saya takut kepada Tuhan. Alasan Yusuf menolak untuk berbuat dosa adalah bukan karena dia takut masuk penjara, bukan karena dia takut ketahuan oleh atasannya, tapi karena dia hormat kepada Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja bukan karena takut akan Tuhan, bukan karena hormat Tuhan, tapi takut kehilangan pekerjaan, takut nanti kalau dong
lihat itu orang Kristen sampai gereja bagaimana? Bukan karena takut akan Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan bukan karena hormat kepada Tuhan, tapi karena mau berkat. Berapa banyak kita di sini, ya, berapa banyak orang Kristen yang datang beribadah hanya karena mau mencari berkat. Waktu kita datang beribadah, apa yang kita kejar? Kalau hanya berkat, kalau hanya supaya kita jaya, supaya kita diberkati, gereja setan lebih bagus. Ya, gereja setan lebih bagus. Dan mas saudara kaya, kalau mau kaya itu pergi ke Gunung Kawi tuh, ya, kasih sesajen dan sebagainya, kaya, langsung menikmati kekayaan. Jadi kalau kita datang beribadah hanya supaya kita kaya, gereja setan lebih bagus. Bukan saya anjurkan kita masuk gereja setan, tapi kalau kita hanya kekayaan, berkat yang kita kejar, bukan Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak ada yang mencari aku, tidak ada, seorang pun tidak. Susah sekali mencari orang yang benar-benar hatinya tulus mencari Tuhan. Banyak orang datang beribadah, bukan Tuhan yang dia kejar, tapi berkat, kesehatan, ya, yang dikejar. Saudara, Tuhan jangan hanya kita lihat sebagai Tuhan, lihat dia sebagai harta. Bahkan pandang dia lebih dari kekayaan apapun. Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Selama kita belum mengenal Kristus, Tuhan sebagai harta utama dalam hidup kita, percayalah akan sulit sekali hati kita melekat kepada Dia. Kenapa Raja Daud itu bisa sangat melekat kepada Tuhan? Ya, bahkan saya pernah katakan, ketika Tuhan tanya kepada anaknya Daud, Raja Salomo, apa yang engkau inginkan untuk aku berikan kepadamu? Salomo katakan, Tuhan, aku meminta Tuhan berikan aku hikmat untuk dapat memimpin. Ya, dan Tuhan berikan hikmat. Bahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo, kekayaan, Tuhan berikan kepada Salomo. Tapi ketika Tuhan tanya pertanyaan yang sama kepada Daud, apa yang kau inginkan aku berikan kepadamu? Daud katakan, Tuhan, satu hal saja yang aku minta, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Itulah kenapa Daud begitu melekat kepada Tuhan. Selama kita belum mengenal Kristus Tuhan sebagai harta utama dalam hidup kita, percayalah akan sulit sekali hati kita melekat kepada Dia. Karena ternyata harta dan hati itu tidak bisa dipisahkan, seperti dua sisi mata logam yang tidak bisa dipisahkan. Harta dan hati itu tidak bisa dipisahkan. Ini yang ngomong ini Tuhan, bukan saya. Di mana hartamu berada, kata Tuhan, di situ juga hati yang berada, seperti dua sisi mata uang logam yang satu. Kalau hartamu di situ, hatimu juga di situ. Tidak bisa dipisahkan. Selama saudara melihat harta di dunia ini sama penting dengan Tuhan, sudah, maka saya bisa tahu seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan. Selama kita melihat Tuhan itu sama pentingnya dengan harta di dunia ini, hubungan dengan Tuhan sudah bisa ditebak. Ya. Atau bahkan kalau orang menilai harta atau kebutuhan jasmani lebih penting daripada Tuhan, sudah jelas kita adalah orang Kristen kacang goreng yang tidak menghormati Tuhan. Ya. Ke gereja susah komit, dan saudara katakan, aku mengasihi Engkau Yesus, mandung sadiki saja, jangan ke gereja lain lah, sumandung, suriti, nanti minggu depan saja. Gereja saja susah komit, mau cari Tuhan saja susah komit. Kita lupa mau panas, mau hujan, mau dingin, Tuhan Yesus tetap memberkati kita setiap hari. Tapi perlu sedikit saja, sudahlah, saya usah ke gereja. Ya, saya sering ingatkan kepada para pelayan Tuhan, jangan karena kita melayani dengan suka, Ibu Pendeta kan kita melayani di gereja ini sukarela. Ya, sukarela. Tidak digaji, tidak dibayar, kita sukarela saja. Jangan karena kita sukarela melayani, kita jadi sesuka hati melayani Tuhan. Datang kalau lagi mood, hadir kalau lagi sempat. Menurut saudara, apakah itu hati seorang pelayan hamba Tuhan yang benar? Ya, kalau lagi mood kita datang, kalau saya mood kita datang.
pelayanan menjadi standar paling tinggi dalam kehidupan. Jadi kalau kamu hari ini melayani, jangan lakukan dengan setengah hati ya, kan saya suka rela. Jadi suka-suka saya lah. Jangan sesuka hati. Datang kalau lagi suka, tidak mau tidak datang. Sempat baru datang, tidak sempat tidak datang. Jangan suka hati. Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku tapi kamu masih ingat ke belakang, ya, kamu masih memandang ke belakang, kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Orang yang mengikuti Tuhan dengan setengah hati tidak akan pernah sampai ke surga. Tidak akan pernah. Ikut Tuhan jangan dengan setengah hati, ikut harus dengan segenap hati. Jadi sekalipun pelayanan sukarela, tapi ingat, kita telah menerima kehidupan, nafas hidup itu dari Tuhan. Ya, jadi bilang ya karena sukarela jadi suka-suka saya. Ini manusia yang tidak hormat kepada Tuhan. Ya, belajar setia dalam hal kecil, tetap hadir, tetap tersedia bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan saat tidak ada mata yang melihat, mata Tuhan tidak pernah lepas dari kita kok. Yohanes 8 mengatakan demikian. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus melayani aku. Dan di mana aku berada, di situ para pelayanku berada. Dan barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Ya. Berapa banyak kebohongan yang sering diberitakan. Pendeta saya sering katakan kalau dalam setiap ibadah pemakaman, berapa banyak kebohongan yang sering kita dengar dalam ibadah pemakaman. Menghibur keluarga dalam kebohongan. Hidup semasa hidup tidak ada hormat-hormatnya sama Tuhan. Tapi waktu mati sudah dikatakan bahwa dia sudah ada dalam kerajaan surga. Padahal tidak ada hormat-hormatnya sama Tuhan. Murata ibadah musing sesuka hati saja. Seperti orang yang hidup tidak bertuhan. Ya, mau baca Alkitab bahasa yang sesuka hati saja. Seperti orang tidak bertuhan. Lalu waktu menghembuskan nafas terakhir, pendeta bilang sudah diterima di situ. Itu kebohongan besar. Ya, coba kita lihat 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. akan dipandang rendah. Nah, saudara lihat, Tuhan jelas berkata, siapa yang menghormati aku, siapa yang takut akan aku hormati. Tapi siapa yang tidak menghormati aku akan dipandang rendah. Bahkan dalam terjemahan masa kininya akan dihinakan oleh Tuhan, dilemparkan dalam api kekal, penghukuman kekal selama-lamanya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa kita semua tetap ada di jalannya Tuhan dan tidak menyimpang. Kalaupun kita menyimpang, dan Tuhan harus hukum kita, Tuhan harus cambuk kita, Tuhan harus tarik kita dengan paksa ke jalannya. Jangan memberontak, sebab orang yang memberontak terhadap teguran Tuhan, Alkitab bilang akan mati. Ya, disiplin Tuhan, hukuman Tuhan itu untuk mendisiplinkan kita. Kalau Tuhan tegur kita, itu supaya kita jangan liar. Harusnya kita bersyukur kalau masih dicubit, masih ditegur dengan firman Tuhan, masih tersinggung, bersyukur. Waktu kita menyimpang, Tuhan tegur, bersyukur. Yang repot adalah kalau kita sudah menyimpang, kita tahu firman tidak lakukan, sudah tahu, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetap saja malas, tapi tidak ditegur oleh Tuhan, itu repot. Tuhan biarkan saja sampai jauh banget, sampai bilang terserah. Karena Tuhan sudah tidak anggap anak, itu yang repot. Jadi kalau Tuhan masih tegur dengan firman Tuhan, tegur dengan sakit penyakit, kembali Tuhan tarik dengan paksa kembali. Ya, kalau memang yang saudara cari cuma berkat-berkat dalam ibadah, ya ingat, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Kalau kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan hanya jadikan dia Tuhan, tapi harus jadikan dia harta. Harta yang paling berharga hanya Yesus kekal selama-lamanya. Karena itu mari tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan bagaimana caranya? Yang pertama adalah apa? Terus menerus, konsisten.
Memulai butuh komitmen, tapi untuk menyelesaikan butuh konsisten. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada orang lain. Orang itu rajin, kita rajin. Kalau dia pemalas, kita pun pemalas. Jangan bergantung kepada orang lain. Tetaplah setia seperti Nuh. Dia tetap setia, taat kepada Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang tidak setia hatinya. Dan hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetaplah setia, kerjakan keselamatan, jangan bergantung kepada manusia, siapapun dia. Dan yang ketiga, kerjakan keselamatan itu harus dikerjakan dengan hormat kepada Tuhan. Saudara melayani bukan supaya saya diberkati, saya dalam pekerjaan, supaya saya begini, saya begitu. Tapi kita melayani karena kita hormat kepada Tuhan. Kita datang beribadah bukan supaya kejar berkat, tapi karena kita hormat kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan penuh hormat, takut dan gentar. Amin untuk firman Tuhan. Saya mau pemain musik maju ke depan.